Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita sudah dengar dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Sekarang saya mau ke Mabes Polri. Ada dua Inspektur Jenderal di sini, Pak Gatot, Pak Arief. Saya mau mulai dengan staf ahli sosial dan Ini bisa nambahin sedikit. Apa tuh? Biar lengkap. 1 menit lagi nambah. Sedikit. Apa? Silakan. Sebentar. Jadi status terakhir saja. Polemik mengenai hal ini sudah dilaporkan oleh Pak Mendagri kepada Menko Polhukam karena menyangkut persoalan institusi Mendagri, kemudian Polri dan TNI, maka seluruh proses pelaporannya termasuk ke Bapak Presiden itu diambil alih penanganan masalah ini oleh Polhukam, itu koordinasinya. Itu saja informasi tambahan. Terima kasih. Baik, sekarang ke Pak Gatot. SDM dulu. SDM dulu. Terima kasih Bang Karni. Silakan Pak Arief. Dari Mabes Polri, saya asisten sumber daya manusia yang memang memproses penugasan-penugasan seperti ini. Tadi secara panjang lebar dan lengkap sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Otonomi Daerah, Pak Sony. Saya akan menambahkan yang berkaitan dengan proses yang terjadi di internal Polri. Bahwa yang pertama ingin saya sampaikan, selama ini Polri tidak pernah meminta ataupun mengusulkan patinya menjadi PLT atau pejabat gubernur. Yang terjadi adalah pada tanggal 19 Januari kemarin, Polri menerima surat dari Kemendagri seperti yang disampaikan oleh Pak Sony untuk meminta 2 orang pati Polri eselon 1. Eselon 1 itu berarti berpangkat bintang 2 atau bintang 3. Tanpa menyebutkan nama dan tanpa menyebutkan lokasinya di mana akan ditugaskan sebagai PJ atau PLT. Kemudian dengan adanya surat itu, maka kami koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri tentang surat ini. Bahwa proses penunjukan PJ atau PLT atau sebagainya ini, pertama kalau ada wagubnya, ditunjuk wagubnya. Seperti disampaikan Pak Sony tadi. Kemudian kalau ada pejabat eselon 1 Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk pejabat eselon 1. Kalau tidak ada, mungkin dari pejabat eselon 1 di Kemenko Polhukam. Kemudian juga dijelaskan kalau ada penilaian tentang hal-hal yang menyangkut kerawanan memerlukan penugasan TNI Polri, maka bisa ditugaskan TNI Polri seperti disampaikan oleh Pak Sony tadi. Sehingga langkah kami selanjutnya adalah membentuk tim pengkajian untuk mengkaji dari aspek yuridis, aspek politis, aspek kerawanan yang akan ditangani, kemudian menentukan kompetensi apa yang diperlukan dan kriteria-kriteria perwira tinggi yang akan bisa ditunjuk, kemudian alternatif siapa saja yang akan disampaikan. Ini sedang dalam pengkajian. Sehingga kami menunggu rekomendasi dari tim ini untuk kami laporkan kepada Bapak Kapolri. Selama ini memang banyak anggota Polri aktif yang ditugaskan di kementerian lembaga, BNPT, BNN, KPK, OJK, PPATK, dan lain sebagainya. Sehingga proses itulah yang kami lakukan selama ini. Singkatnya bahwa sampai saat ini Kapolri belum menjawab surat permintaan Kemendagri ini terhadap 2 orang ini. Sehingga menjadi polemik ramai seperti ini, makanya ini saya terima kasih diberikan kesempatan untuk hadir di sini sekaligus mengklarifikasi. Hal-hal lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony dan kita akan Bapak Kapolri sudah memberikan arahan pada kami semua bahwa nanti akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Kemenko Polhukam. Apakah ini nanti dipenuhi atau tidak akan dikoordinasikan karena seperti disampaikan Pak Sony tadi sudah diambil oleh Kemenko Polhukam. Selanjutnya Pak Gatot mungkin akan menambahkan, silakan. Mungkin pertanyaannya Pak, nama 2 orang ini munculnya dari mana? Nah ini kami dari staf sumber daya manusia tidak mengetahui Pak, munculnya dari mana, apakah ini dari pertemuan informal antara pimpinan-pimpinan kami
dengan pimpinan di Kementerian Dalam Negeri. Ini begitu keluar di koran saya juga bingung juga gitu. Karena surat sampai saat ini belum kami siapkan. Siapa yang ditunjuk juga kami yang proses ini belum ada sama sekali. Jadi bukan dari Mabes Polri dua nama ini muncul. Ya, saya dengar dirapatkan pun belum. Belum, masih dalam tahap pengkajian, belum dirapatkan. Ya, karena saya yang langsung menangani ini. Baik, tapi bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat 3? Ya, mungkin Pak Gatot yang akan menjelaskan. Baik. Terima kasih Pak Karni. Pada awal juga Pak Karni menyampaikan bahwa dalam pencalonan ini ada regulasi yang dilanggar, diantaranya pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Sony tentang aturan-aturan dasar daripada pencalonan ini. Pak Sony banyak berbicara tentang Undang-Undang ASN, kemudian Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam pasal 28 ayat 3 yang kita pahami, apabila anggota Polri ingin melakukan jabatan di luar kepolisian, dia harus keluar dari Polri atau pensiun dini. Mungkin orang belum membaca penjelasannya. Dalam penjelasan pasal 28 ayat 3, di situ dijelaskan bahwa anggota Polri yang akan melaksanakan tugas di luar kepolisian itu harus terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Yang tidak terkait dengan tugas kepolisian, berarti dia tidak bisa dan atau tidak persetujuan Bapak Kapolri. Itu yang kita pegang. Nah, kemudian dari ini Bapak Kapolri mengeluarkan yang namanya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013. Di dalam pasal 7 disebutkan bahwa anggota Polri itu bisa menempat jabatan fungsional dan jabatan struktural di mana saja, di kementerian, lembaga, komisi, badan, BUMN, BUMD, kemudian juga di perwakilan asing, kemudian juga instansi tertentu dengan persetujuan Pak Kapolri. Ini yang harus dijelaskan. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, ketika ada anggota Polri yang ditugaskan di luar institusi Polri, itu tidak melanggar regulasi. Karena kalau kita membaca hanya pada pasal 28 ayat 3 saja, tidak membaca penjelasannya, mungkin itu benar. Tetapi ketika kita membaca penjelasannya, kita bisa tahu bahwa anggota Polri bisa melaksanakan tugas-tugas di luar institusi Polri. Demikian Pak Karni. Ya benar, tapi menurut Undang ASPN tadi bahwa itu jabatan-jabatan di instansi pusat, bukan jabatan sebagai kepala daerah. Itu yang tidak mundur. Misalnya di BNN, BNPT, atau di bahkan di mana di intelijen, Polhukam. Jadi begini Pak Karni, di dalam pasal 28 ayat 3 itu disebutkan bahwa anggota Polri bisa melaksanakan tugas-tugas di luar institusi kepolisian apabila tugas-tugas tersebut terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Itu dijelaskan di situ. Nah, kita lihat apakah jabatan PLT itu ada terkait dengan tugas-tugas kepolisian, PLT gubernur. Kita lihat pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintahan negara, bidang pemeliharaan Kamtibmas, bidang penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dia pemerintahan negara. Kemudian dalam pasal 4, kepolisian negara itu bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terlindungi terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Ketentraman itu tugas daripada gubernur. Jadi terkait dengan tugas-tugas itu. Jadi makna yang ada di dalam pasal 28 ayat 3 itu menurut saya masuk ke dalam situ. Nah, ini mungkin yang perlu diberikan pemahaman-pemahaman. Kalau saya melihatnya pemerintahan negara untuk Polri itu adalah di bidang yang tadi disebutkan spesifik, yaitu keamanan, ketertiban, segala macam. Sementara Pemda ini tugasnya jauh lebih luas lagi sebagai kepala daerah.
Jadi tugas negaranya jauh lebih luas daripada yang disebutkan tadi. Bahwa Polri bertugas untuk negara, merupakan bagian dari negara, itu tidak terpungkiri. Tapi tidak untuk menjadi kepala daerah. Jadi begini, kita kembalikan kepada regulasi. Regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 2 Pasal 28 Ayat 3. Pasal 28 Ayat 3 itu menjelaskan anggota Polri apabila akan menduduki suatu kedudukan di luar struktur Polri, dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Iya. Penjelasannya di situ, apa yang dikatakan mengundurkan diri atau pensiun dini itu adalah apabila tugas-tugas tersebut tidak terkait dengan tugas-tugas kepolisian atau tidak ada persetujuan dari Kapolri. Itu penjelasannya, Pak. Jadi menurut Pak Gatot ini masih terkait dengan tugas Masih kepolisian. terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Karena ada kata-kata begini, Pak. Dalam fungsi kepolisian bertujuan mewujudkan terpeliharanya Harkam Tipmas, tegaknya hukum, kemudian perlindungan pengaman masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat. Ini masih terkait. Ketentraman ini kan bagian daripada tugas gubernur. Saya kira ini terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Nah, ini pandangan dari perspektif hukum. Jadi apa yang disampaikan tadi tidak ada aturan-aturan yang dilanggar oleh kepolisian apabila memang dicalonkan. Nah, kalau kita berbicara netral, saya kira pejabat dari ASN juga harus netral sama dengan Polri. Bahkan dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa Polri itu tidak akan melaksanakan politik praktis dalam kehidupan dia sebagai anggota Polri. Dan Pak Kapolri dalam beberapa kegiatan-kegiatan menyampaikan bahwa Polri harus netral dan tidak berpihak. Bahkan Pak Kapolri juga sudah mengeluarkan surat telegram nomor 15 tanggal 16 Januari 2016 tentang netralitas ini. Bahkan ada 13 pedoman yang disampaikan di sana. Salah satunya saja tidak boleh berfoto dengan pasangan calon. Itu Pak salah satunya. Ada 13 kok dibacakan cukup panjang di sini, Pak. Itu. Demikian, Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Pak Gatot sebagai staf ahli. Bagaimana dengan calon gubernur dari Polri? Apakah dia langsung mundur ataukah boleh balik lagi kalau dia kalah? Undang-undang sudah mengatakan ketika calon dari Polri itu apabila sudah ditetapkan dia menjadi calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota oleh KPU, dia segera diproses dan dipensiunkan, Pak. Jadi tidak bisa balik Tidak lagi bisa kembali lagi ke Polri. aktif. Apabila sudah ditetapkan KPU dia menjadi calon. Berarti dia tidak bisa kembali lagi kepada institusi Polri. Baik, kalau itu tegas. Tapi kalau yang tadi yang Bapak bilang tadi bahwa itu masih tugas sebagai kepolisian, ya semua jabatan negara ini saya kira terkait dengan tugas kepolisian. Saya kira kita bisa membaca undang-undang itu, Pak. Bisa kita interpretasikan apakah nanti seorang anggota Polri itu ditugaskan ada terkait tidak dengan kepolisian. Kalau dia tidak terkait dengan kepolisian, berarti dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Ada dua, atau Pak, dia tidak terkait dengan tugas kepolisian atau tanpa ada persetujuan Kapolri. Itu salah satu. Jadi artinya usulan dari Mendagri ini Mabes setuju. Mabes setuju dengan usulan atau Ini, suratnya ini. Tadi kan Pak Arief menyampaikan ini masih dibahas, Pak. Masih dibahas. Masih dibahas. Saya kira juga dari Mendagri membuat ini sudah mengkaji tentang dasar-dasar hukum karena sudah ada pengalaman terdahulu. Pengalaman terdahulu adalah ketika kita diberikan kepercayaan ketika Mendagri mengirim surat kepada Kapolri untuk salah satu dari personel Polri, Pati Polri Eselon 1 untuk menjabat PLT Gubernur. Dan pada tahun 2016 ya, 16 itu Pak Carlo Tewu, staf ahli ada di Kemenko Polhukam. Ini kan sebagai satu referensi. Dan kalau kita lihat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pak Carlo itu berhasil. Pemilu kada gubernur di sana berjalan aman, lancar, damai, tanpa konflik. Gitu.
Baik Pak Gatot, kita rehat dulu pemirsa.